Bab 30. Yumi Qin menghilang. Yumi seperti sedang meluapkan segala kesedihan di dalam hatinya selama ini. Dia menangis terseduh-seduh. Keluarga Su mengirimkan hadiah yang sebanyak itu. Ia menganggapnya sebagai mas kawin untuk dirinya. Keluarga Su sengaja menyuruh supir untuk menjemput mereka menghadiri pesta di Skylight Garden Hotel. Dia mengira bahwa pesta itu adalah pesta pertunangan yang disiapkan oleh keluarga Su untuknya. Sampai akhirnya Choki Su mengelak semuanya dengan mulutnya sendiri. Setelah itu barulah ia mengetahui kebenarannya. Namun Tuan Besar Qin sama sekali tidak mempercayai ucapannya. Dengan marah ia berkata, kalaupun Choki Su tidak punya anak laki-laki, keluarga Su juga masih memiliki anggota keluarga pria yang belum menikah. Judul dari daftar barang-barang itu adalah daftar mas kawin. Di rumahmu juga hanya ada kau yang belum menikah. Kalau semua ini bukan untukmu, untuk siapa lagi? Mendengar kata daftar mas kawin, Yumi pun tercengang. Ternyata Bin benar mas kawin, tapi barang-barang itu bukan milikku. Lalu, ia pun membalikkan badannya dan pergi. Saat Choki mengatakan bahwa barang-barang itu adalah ucapan terima kasih untuk Jerry, Yumi merasa bingung. Saat barang-barang itu datang, dia yakin bahwa daftar barang yang tertulis di sana adalah daftar mas kawin. Awalnya dia mengira bahwa dirinya yang salah. Sampai hari ini barulah dia mengerti, barang-barang itu memang adalah mas kawin, yang diberikan oleh keluarga Su atas nama Jerry pada Lesi. Yumi, jangan pergi. Melihat Yumi pergi, Tuan Besar Qin pun panik. Ayah, jangan panik, beri kami sedikit waktu. Kami pasti akan membujuk Yumi. Yuri segera berkata demikian. Kalau malam ini krisis keluarga Qin tidak sia diselesaikan, semuanya habislah sudah. Tuan Besar Qin berteriak marah, lalu melanjutkan, krisis keluarga Qin adalah perbuatan dari keluarga kalian. Kalau kalian tidak bisa memohon maaf pada keluarga Su sebelum pagi menjelang, jangankan kembali ke keluarga besar, aku pasti akan membuat kalian membayar semuanya. Lalu, Tuan Besar Qin pun menghempaskan tangannya. Yuri segera mengejarnya. Ayah, kalau begitu perkataan ayah tadi yang menyuruh David untuk menjadi wakil GM perusahaan, dan menyiapkan tempat untuk kami di kediaman keluarga Qin, apa masih berlaku? Tuan Besar Qin benar-benar sedang marah besar, mana mungkin dia akan menjawabnya. Ia naik ke atas mobil dan langsung pergi. David, apa maksud ayah sebenarnya? Bukankah dia berkata bahwa besok akan membuatmu kembali ke perusahaan sebagai wakil GM? Dan memberi kita villa. Yuri sama sekali tidak merasakan krisis keluarga Qin. David benar-benar ingin tertawa mendengar perkataan istrinya itu. Kalau kau ingin tinggal di villa, besok pergilah sendiri ke kediaman keluarga Qin, lihat apakah dia menyiapkan villa itu untukmu. David, apa maksudmu? Yuri marah. Dasar bodoh. Apa kau masih tidak mengerti? Keluarga Qin akan segera hancur, setelah malam ini berlalu, mungkin di Jiangsu sudah tidak ada keluarga Qin lagi. Kalau bukan karena tidak ada pilihan lain, apa dia akan melangkahkan kakinya kemari? Teriak David dengan keras. Tidak bisa, kita harus memikirkan cara, kita tidak boleh membiarkan keluarga Qin hancur begitu saja. David, kalau Yumi tidak mau memohon ke keluarga Su, kita saja yang pergi. Yuri benar-benar sangat panik. Ia menarik David dan berkata, asalkan kita bisa membereskan krisis keluarga Qin, Tuan Besar Qin pasti akan mempersilahkan kita untuk tinggal di kediaman keluarga Qin, membiarkanmu menjadi wakil GM, mungkin saja dia juga akan memberikan posisi tuan rumah keluarga padamu. Meskipun keluarga Qin tidak menghargai mereka, tapi bagaimanapun mereka masih merupakan anggota keluarga Qin. Selama ini, meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, setiap bulan mereka tetap mendapatkan dividen dari perusahaan. Kalau keluarga Qin hancur, semua itu pun akan hilang. Minggir. David mendorong Yuri. Dengan marah ia berkata, kau ini benar-benar sudah gila. Apa kau mengira orang terkaya nomor satu akan mendengarkan perkataanmu? Yuri tercengang. Apa keluarga Qin benar-benar akan hancur? Di bar malam, Yumi memegang gelas alkoholnya, lalu meminumnya dengan lahap sampai habis. Yumi, kau kenapa? Tiba-tiba terdengar sebuah suara, dan merebut gelas itu dari tangannya. Sweetie, kau sudah datang.
temani aku minum. Melihat Sweetie, Yumi pun menariknya untuk duduk di sebelahnya. Sweetie masih belum tahu apa yang terjadi. Tadi saat ia menerima telepon dari Yumi, ia mendengar suaranya yang aneh, oleh karena itu ia pun segera datang kemari. Melihat beberapa botol alkohol di atas meja yang sudah kosong, Sweetie tahu, Yumi sudah mabuk. Yumi, apa yang terjadi? Beritahu aku akan membantumu. Yumi tidak membuat onar, mendengar perkataan Sweetie, ia pun memeluknya dan mulai menangis. Kenapa? Kenapa mereka bersikap seperti itu padaku? Kenapa? Lalu, Yumi mendorong Sweetie, dan mengambil gelasnya lagi. Sweetie segera menghentikannya. Yumi, kalau kau masih ingin minum, pergilah ke rumahku. Aku akan menemanimu minum sampai puas. Di sekitar ada banyak sekali pria yang memandangi mereka berdua. Sweetie merasa sangat canggung. Yumi terlihat sudah mabuk berat. Kalau sampai ia bertemu dengan orang yang jahat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa saat, akhirnya Sweetie berhasil membawa Yumi keluar dari bar. Tiba-tiba, sebuah mobil Audi A6 berhenti di depan pintu bar. Fred dengan wajah lebamnya sedang duduk di kursi pengemudi. Melihat Yumi berjalan keluar, ia segera berlari ke arahnya. Yumi, kalau kau tidak memohon pada keluarga Su, keluarga Qin akan habis. Kakak sepupu mohon padamu, bantu aku sekali ini saja, ya. Asalkan kita bisa melewati krisis ini, kelak apapun yang kau inginkan, akan kupenuhi. Fred berlari ke sana, mencengkram lengan Yumi dengan sangat panik. Dia tidak tahu, Tuan Besar Qin sudah datang untuk mencari Yumi sendiri. Saat ini dia masih merasa sangat panik terhadap masalah keluarga Qin. Tuan Besar Qin sangatlah keji. Kalau ia tidak bisa membujuk Yumi untuk membantu mereka, Tuan Besar Qin pasti akan mengusirnya dari rumah. Minggir, minggir kau. Meskipun mabuk, Yumi mengenali Fred, seketika ia pun semakin bertambah marah. Sambil memaki Fred, ia juga menendangnya. Sweetie segera menarik Yumi, dan meminta maaf pada Fred. Maaf, dia mabuk. Fred marah besar, malam ini adalah batas terakhir keluarga Qin. Tapi Yumi malah mabuk. Setelah dia sadar nanti, bukankah nasi sudah menjadi bubur? Dalam benaknya terbesit sebuah pemikiran yang licik. Ia segera maju dan berkata pada Sweetie, aku adalah kakak sepupu Yumi Qin, namaku Fred Qin, aku akan membawanya pulang, maaf sudah merepotkanmu. Sweetie pun bersikap was-was, ia mendengar dengan jelas ucapan Fred tadi, dan jelas sekali Yumi telah menolaknya. Tidak perlu. Aku akan membawanya pulang, kata Sweetie. Belum sampai Fred berkata apa-apa lagi, Sweetie langsung menghentikan sebuah taksi, dan pergi dari sana. Melihat taksi yang perlahan-lahan menghilang di hadapannya, terbesit sebuah tatapan yang keji di mata Fred. Yumi Qin, semua ini kau yang memaksaku untuk melakukannya. Ia mengeluarkan handphone dan menelepon seseorang. Kak Xiaon, bantu aku menculik seorang. Setelah Sweetie membawa Yumi naik ke atas taksi, barulah ia menghela nafas lega. Yumi sudah tertidur, tapi masih ada bekas air mata di ujung matanya. Melihat rupa Yumi itu, Sweetie merasa sangat kasihan. Ciit. Baru saja mereka berdua turun dari taksi, dan melangkah beberapa langkah saja, tiba-tiba terdengar suara rem mobil yang sangat menusuk telinga. Sweetie membalikkan kepalanya, dan melihat sebuah mobil van berhenti di sebelah mereka. Dua orang pria kekar bertato pun keluar dari dalam mobil itu. Apa yang ingin kalian lakukan? Melihat kedua orang itu berjalan ke arah mereka, Sweetie tampak ketakutan. Seorang pria kekar melangkah maju ke depan, mengeluarkan pisaunya, lalu Sweetie pun langsung pingsan. Pria yang satunya lagi menyeret Yumi ke dalam mobil. Semua terjadi sangat cepat, bahkan tidak menarik perhatian orang lain. Yumi pun dibawa pergi oleh mereka. Di pinggir jalan yang tak jauh dari sana, sebuah mobil Audi A6 sedang berhenti. Fred tersenyum licik. Aku ingin lihat, setelah aku mendapatkan foto dewasamu dengan orang lain, apakah kau masih akan menolak permintaanku? Saat Sweetie tersadar, ia menyadari dirinya sedang berbaring di tengah hutan. Ia mengusap-usap belakang lehernya, tiba-tiba dia pun teringat sesuatu dan mulai panik. Yumi. Namun mana ada sosok Yumi di sana? Rumah lama keluarga Qin.
Lesi melihat ke arah jam, sudah jam 10 lebih. Katanya sambil menelepon, tapi handphone Yumi selalu tidak aktif. Hal itu membuatnya tidak tenang. Baru saja ia keluar dari kamar, ia pun melihat Yuri yang sedang menonton TV di bawah. Ia bertanya, "Ma, apa kau tahu Yumi pergi kemana? Sudah selarut ini, kena masih belum pulang?" Yuri mengangkat kepalanya, lalu berkata dengan santai, "Dia kan bukan anak kecil, mana aku tahu kemana perginya dia." Haha, menarik sekali. Yuri benar-benar tertarik pada alur cerita drama yang sedang ia tonton, lalu tertawa terbahak-bahak. Lesi menghela nafas, lalu kembali ke kamarnya. Tiba-tiba, handphonenya berdering, melihat nama Sweety, ia pun merasakan perasaan yang tidak enak, ia segera mengangkatnya. "Kak Lesi, Yumi diculik oleh orang." Baru saja Lesi menerima teleponnya, ia langsung mendengar suara Sweety yang menangis keras. Bersambung.